Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu kalian. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Samin. Untuk melanjutkan materi kita pada hari ini akan membahas tentang pemahaman lokasi melalui peta. Jadi kalau kita nanti akan membaca peta atau menentukan lokasi suatu daerah dengan peta, maka kita harus bisa memahami peta itu, cara membacanya bagaimana. Peta pengertiannya adalah merupakan gambaran dari muka bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan bantuan skala. Jadi skala nanti untuk membandingkan gambar pada peta dengan gambar yang sebenarnya. Lebih jelasnya kalian bisa menyimak dari penjelasan yang akan saya sampaikan. Pertama-tama, bahwa untuk memahami peta itu harus mengetahui apa saja bagian atau unsur yang ada pada peta supaya kita bisa membaca. Maka peta itu harus memenuhi unsur. Yang pertama, harus ada judul. Jadi judul itu biasanya berada pada bagian peta di tengah. Misalkan ini peta Indonesia. Peta Indonesia berarti nanti akan menggambarkan tentang daerah-daerah atau lokasi yang merupakan wilayah Indonesia. Kemudian juga harus ada unsur yang namanya arah orientasi atau arah mata angin. Untuk bagian atas atau keterangannya adalah arah utara, otomatis yang bawah adalah selatan, sedangkan yang kanan adalah timur, yang barat atau yang kiri adalah barat. Ini unsur yang kedua. Jadi nanti jika ada peta itu harus ada judul, harus ada arah orientasi, kemudian harus ada batas tepi atau garis tepi dari peta itu yang membatasi masing-masing tepi. Ini unsur yang ketiga. Kemudian unsur yang keempat selanjutnya ada yang disebut dengan garis astronomis atau garis koordinat. Apakah garis astronomis? Ada pada peta itu garis yang bentuknya itu khayal atau garis khayal yang sebetulnya tidak ada, tetapi dalam peta itu dijelaskan dengan garis yang berbentuk mendatar. Jadi ada garis yang mendatar namanya garis khayal atau garis lintang, bentuknya mendatar. Sedangkan yang bujur atau tegak itu namanya garis bujur. Jadi ada dua garis yang bentuknya mendatar namanya garis lintang, sedangkan yang membujur adalah garis bujur. Itu kalau nanti kita gambarkan sebuah bumi, maka bumi itu akan ada beberapa garis khayal yang bentuknya vertikal namanya garis bujur, sedangkan yang garis-garis mendatar ini nanti akan disebut dengan garis lintang.
Apakah fungsinya nanti kita jelaskan, tapi untuk peta Indonesia nanti akan dibatasi oleh garis yang letaknya di paling utara dan garis bujur yang letaknya di batas paling selatan. Nah, berapa untuk Indonesia? Nah, untuk tengah-tengah dari dunia itu ada garis yang membagi dua bagian belahan utara. Ini utara dan selatan. Utara dan selatan itu sama besar, namanya yang terkenal dengan sebutan garis khatulistiwa. Garis yang di tengah-tengah itu lintangnya adalah 0 derajat karena itu tengah-tengah. Kemudian nanti ke kutub itu sebesar 90, kutub utara, kemudian ke kutub selatan juga 90 dan 90 nanti akan ada 180 dari dibagi nanti beberapa garis lintang. Nah, berapakah batasnya untuk Indonesia? Itu dari utara itu dari garis lintang 0 itu sebesar 6 derajat lintang utara, dan selatannya itu sebesar 11 derajat lintang selatan. Jadi ini untuk jarak dari utara dan selatan itu 6 tambah 11 ada 17 derajat. Nah, berapakah batas yang paling barat dengan wilayah Indonesia? Itu dibatasi oleh garis bujur sebesar 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Jadi kalau itu digambarkan sebagai luas, maka luas Indonesia itu yang bagian yang saya arsir ini. Jadi artinya arsir ini di batas utara adalah 6, batas selatannya adalah 11, batas paling barat adalah 95, sedangkan batas yang paling timur adalah 141 bujur timur. Jadi luasnya sekian. Itu untuk Indonesia. Nah, ini bisa ditentukan dari bantuan garis astronomis tadi. Itu yang unsur yang keempat. Untuk yang selanjutnya namanya unsur yang disebut dengan skala. Nah, tadi sudah saya jelaskan pengertian dari peta itu menggambarkan pada peta dan membandingkan dengan gambar sebenarnya. Nah, jika ada peta yang tertulis skala 1 banding 2 juta, itu sebetulnya artinya apa ya? Nah, itu artinya jika misalkan ada daerah di peta itu sebesar 1 cm dari kota A ke kota B, misalkan ini 1 cm, itu jika keterangan skalanya adalah 1 banding 2 juta, artinya apa? Ya, 1 cm di peta itu sebenarnya adalah 2 juta senti. Jadi kalau kita membuat perbandingan jarak di peta dengan penggaris misalkan seperti ini dengan jarak 1 cm, sebenarnya itu 2 juta senti. Kalaupun ini diubah ke dalam kilo atau meter, ya tinggal membagi saja. Sebetulnya kalau senti dijadikan meter kan tinggal dikurangi 0,2, jadi masih 20.000 meter. Kalau
dijadikan kilo, berarti ini masih dikurangi 3. Jadi andaikan ada skala 1 banding 2 juta, itu sebenarnya kalau dibuat ukuran kilo, berarti 1 cm mewakili 20 km. Itu arti dari skala. Ini untuk unsur yang ke-5. Kemudian nanti ada juga yang disebut dengan legenda. Legenda itu sebuah keterangan yang diantaranya ada keterangan simbol, ada simbol itu berupa garis dan berupa titik, ada berupa warna, ada area, dan seterusnya. Itu nanti ditentukan di namanya legenda. Ada peta itu menerangkan beberapa keterangan simbol-simbol yang ada pada peta. Kemudian ada tahun pembuatan. Tahun pembuatan ini artinya menerangkan tahun pembuatan peta itu kapan. Kemudian sumber peta itu dari mana sumbernya, apakah valid atau tidak, itu tergantung sumber yang kita gambar. Nah, saya kira itu nanti penjelasan yang lebih lengkap kalian bisa membaca dulu di materi. Andaikan nanti ada hal-hal yang belum jelas, bisa kalian tanyakan untuk dibuat diskusi dengan teman yang lain. Silahkan nanti kalian bisa latihan menggambar, kemudian melengkapi unsur-unsur yang ada pada peta. Sekian, selamat mencoba, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.